Oke guys, welcome back to another daily coding videos dari dosen ngoding dan selanjutnya kita bakal bahas tentang app bar. Jadi app bar nih yang mana? Yang atas ini guys. Nih yang atas ini. Ini app bar dan ada beberapa tutorial yang sudah cukup oke menurut saya di sini saya ketemu di blog Log Rocket sama Skilly Pro. Nah, nanti kita bakal bahas ya. Nah, kita mulai dari yang Log Rocket dulu. Jadi app bar itu apa sih? Jadi app bar itu adalah komponen ya, yang di-build sama material design. Jadi kalau kita bikin aplikasi yang follow material design, maka biasanya pakai app bar. Biasanya di atas ya, top screen. Nah, bisa ada ininya ya, ada layout, ada widget lain di dalam widget ini. Jadi si app bar ini commonly display branding information. Jadi bisa naruh logo, title aplikasi dan button misalkan. Jadi untuk user interaction. Jadi kalau mau dilihat app bar itu di mana, posisinya di sini. Nih. Bentar nih. Nih, si app bar, ini kan. My homepage, kemudian stateful widget, kemudian ada di sini app bar nih, app bar. App bar ini ada di sini. Ada title ini nanti akan reflect ke sini gitu ya. Title-nya dari sini, misalkan kita mau ubah, ntar app bar. Terus, nah itu bisa ya. Nih. Di app bar ini juga ada yang namanya debug bar, debug banner. Debug banner kalau ngilanginnya bukan di sini, tapi di debug di sini ya. Nih. Jadi ini sudah pernah saya jelasin juga. Jadi kalau mau benerin debug itu bukan bagian dari app bar, tapi dia bagian dari material app. Jadi kalau mau ngilangin si debug bannernya, di remove-nya di material app, bukan di bagian app bar-nya. Ini lumayan nih, pernah saya jadiin soal kuis dan nggak tahu tuh anak-anak yang di UTAT di app bar-nya. Jadi bukan ya, jadi di app bar tuh nggak ada yang namanya debug banner. Terus apalagi ini app bar layout. Jadi layoutnya apa aja? Nih kita copy ya. Nih. Jadi di app bar bisa ada nih, bentar. Nih. App bar ada yang namanya app bar bagian dari material design ya. Sebentar. Jadi kita perlu belajar mencatat dan mengambil informasi dari sini. Nih, material design punya yang namanya app bar nanti punya layout. Layoutnya apa aja nih? Nah, nih. Jadi di dalam sini ada leading, ada title, ada action. Title ini rata tengah gitu ya. Action di sebelah sini, leading di sini. Nanti kita tahunya dari mana? Kita tahu dari sini, teman-teman. Di sini. Nih, ada leading, ada title, ada action, ada macam-macam, ada elevation, ada icon themes, macam-macam banget bisa diatur. Nah, sekarang kita coba lagi belajarin lagi di sini. Nah, leading bisa kita kasih icons. Icons tadi kita udah macam-macam ya. Coba kita kasih leading icons. Terus kita bisa kasih header icons dot menu misalkan. Alright, icon ini ya. Hati-hati ya, icon ya, bukan icons tapi icon. Nah, iconnya muncul nih kayak gini ya. Tapi ini kita bisa ganti juga apa ya? Header icons dot chevron up. Tuh bisa nih. Chevron ini yang petik gitu ya. Ada juga macam-macam ya. User mungkin ada. User X misalkan. Nih. Atau user aja. Tuh. Jadinya muncul di sini. Jadi apapun itu dia akan muncul di sini. Dan seperti biasa, icon itu bisa kita setup warnanya gitu ya. Color.white. Terus nanti di sini kita bisa kasih size 30 misalkan. Itu bisa, ya boleh-boleh aja. Jadi kalau di Flutter kita mengkombinasikan knowledge kita tentang widget. Jadi di dalamnya leading bisa dikasih icon, di dalamnya icon kita bisa pakai custom icon, bisa kita kasih color dan bisa kita kasih size. Kemudian kalau kita lihat di sini ada lagi, nih ada yang leading width, ada leading ya, ada leading ini yang panjang iconnya, dan terus kita bisa kasih leading width. Nanti itu efeknya di mana? Nih.
lebarnya ya, lebarnya ini. Coba kita lihat. Tuh. Jadi kalau kita awal biasa dia agak mepet, tapi kalau kita kasih leading width yang agak panjang dia akan ke kanan. Jadi panjangnya itu bisa diatur lewat leading width dan kita bisa atur lewat size-nya icon. Nih, ini kalau default, terus kan kalau kita kasih leading width 100, dia bakal agak nganan dikit gitu ya. Nah, ini knowledge yang penting. Ya nanti ngaruh nih kalau misalkan ikonnya apa logonya panjang atau logonya seperti apa tuh bisa. Kemudian nanti ini ya, kalau leadingnya is not provided, app bar implies it for us automatically. Example include a navigation arrow to go back. Jadi nanti kalau misalkan ada tidak di setup leadingnya itu bakal ada lambang back ini by default. Nah, nanti itu bisa kita lanjutin di navigation ya, yang masalah navigation, nggak masalah itu. Terus nanti app bar ini bisa ditambahin automatically imply leading. Jadi kita bisa kasih kayak gini ya. Leadingnya kita hapus dulu. Kita kasih true. Nah, nanti dia kalau kita pindah halaman dia bakal ada leadingnya. Leadingnya itu apa gitu ya. Title sama ya. Kita kasih profile page. Sebentar. Ini kok di pinggir ya? Ini bisa di pinggir dia nih. Ini agak beda nih. Mungkin material 3 ya yang bikin dia ada di tengah gini. Leadingnya kita hapus. Title text style spacing center title false. Nih, jadi kalau kita mau dia title-nya di pinggir, maka kita center title-nya kita bikin false. Terus kita mau ada leading-nya juga bisa kayaknya nih. Nah ya, jadi by default material 3 title di tengah. Kalau kita mau dia pinggir kita kasih false. Kemudian nanti kita bisa kasih style apa ini ya? Stylenya ambil dari konteks nih. Konteks dot apa ya? Duh lupa. Sebentar bawah. Ini ya, theme of context. Nah ini. Yang bisa kita styling juga. Jadi dari video-video yang sebelumnya itu teman-teman bisa mengambil ini. Theme of context method can be invoked in a constant. Oh ini nggak bisa. Ini konstannya dihapus. Nah, nanti kita bisa bikin dia jadi kecil gitu ya. Nanti kita bisa ganti text theme-nya ini bukan body small tapi headline medium misalkan. Oh kegedean. Headline small. Ya, misalnya kayak gitu. Jadi ketika kita bekerja dengan Flutter, kita bisa setup macam-macam berdasarkan kombinasi dari widget-widget yang kita pelajari sebelumnya. Jadi di sini kita belajar app bar, tapi kita di sini nyampurin antara text widget, leading campur dengan icon dicampur dengan feature icons, bisa pakai iconsnya icons dot user. Oh sebentar. Icon dot ini nggak ada ya user ya. Account. Ya kayak gini lah ya. Ini pakai material design. Yang ini bisa kita pakai feeder icons. Tapi jangan activity, tapi user. User check misalkan kayak gini ya. Jangan lupa kasih koma. Nah ini juga bisa. Jadi kombinasinya itu perlu diperhatikan ya teman-teman ya. Terus kita bisa kasih ini title. Title ini kita bisa isi. Coba ya kita lihat ya. Bisa kita kasih gambar. Jadi nanti kalau ada case di mana usernya minta ada gambarnya gitu kan. Ini di app bar title. Teman-teman perlu lihat title ini isinya apa, mintanya apa, widget gitu kan. Jadi widget ini bisa kita kasih barang aneh-aneh. Jadi nggak cuma teks. Contoh ini kita hapus, kita kasih row mungkin ya. Kita kasih kontainer deh. Kontainer. Sorry ini salah. Kasih kontainer ada width 40. Terus image.network ya. Childnya adalah image.network. src-nya h.
Kita bisa ambil aja. Sebentar. Kontainernya butuh tutup. Nih. Ya. Hati-hati ya kalau ngambil rekomendasi dari si ini. Nah, ini karena gambarnya kebesaran ya, jadi nggak cocok. Ini kita kasih width-nya cukup aja. Nih. Nah, ini mungkin karena gambarnya nggak ada ya. Kita cari gambar yang ada aja. Ini aja kita copy image. Jangan copy image URL, sorry. Ini kita coba. Jalan nggak ya? Oh, butuh permission internet kayaknya. Nanti kita bisa cek ya. Apa ini? Request failed. Mungkin butuh permission internet sih. Mana ya? Mana chatnya? Add internet permission. Saya lupa. Aduh, ya gini ya, programmer tua. Sudah lupa. Oke, add permission internet dan mungkin kita perlu reload. Nggak mau, dia minta di stop mungkin ya. Kita running lagi. Ya, pada intinya kita bisa tambahin. Jadi kalau di Flutter itu dia bilang sesuatu itu adalah widget, maka kita bisa tambahin apapun, gitu ya. Bebas, suka-suka kita, gitu ya. Terus mana dia? Belum keluar. Ada apa ini? .404 untuk image. Open. Ada sih. Mungkin saya perlu ngedebug lagi, tapi nanti saya lihat ya di next videos ya. Tapi pada intinya itu sih. Jadi kita bisa tambahin gambar. Kita bisa tambahin juga action. Action ini yang sebelah kanan sini ya. Action nanti kita coba ini ya, kita kopas saja. Di action itu kita bisa kasih titik 3. Titik 3 itu yang seakan-akan ada pilihan menu gitu loh. Nah, nanti bisa ditambahin di sini. App bar mana app bar? Nih. Leading ini kan. Action. Nah, nih. Nah, ini karena gambarnya nggak ada ya. Karena gambarnya ini nggak ada jadinya nggak bisa. Sebenarnya bisa di running tuh di sini. Bisa nggak ya? Saya nggak punya gambar aset, jadi nggak tahu nih kenapa ya. Something wrong kah? Tapi nggak apa-apa. Udah. Ada intinya gini, jadi kita bisa tambahin action, actionnya itu nggak usah diisi kontainer gini, nggak apa-apa. Sorry. Iya. Apa yang salah? Sorry. Mungkin di stop dulu. Minta cons, oke. Kita running lagi. Nah, jadi kita bisa tarik kesimpulan bahwa di app bar itu kita bisa custom 3 hal ya. Kita kasih custom leading, kita kasih custom title, dan kita bisa kasih custom action. Jadi teman-teman bisa tambahin. Kemudian nanti di app name ini sebenarnya bisa kita isi dengan berbagai macam widget ya. Leading juga bisa diisi widget. Sebentar kita coba cek. Leading mintanya apa? Ya, mintanya widget ya. Jadi bisa teman-teman isi apa aja. Bisa isi di gambar, bisa diisi teks, bisa diisi ini segala macam. Sama di dalam title ini, misalkan title ini nanti someday diisi dengan search bar misalkan ya, maka bisa karena di dalam sini adalah isinya widget. Jadi kita bisa isikan input teks di dalam situ. Ini udah nggak masalah. Ini masalah ya masih gambar karena saya nggak tahu kenapa. Nanti kita cek lagi gambarnya kenapa. Terus ini bisa teman-teman tambahkan event juga nanti. Jadi bisa dikasih on click dan bisa dikasih gesture detector segala macam.
Jadi apapun yang ada di atas app bar-nya, kalau kita pakai material design maka app bar-nya itu ada 3 hal, ada leading, ada title, ada action. Leading-nya itu bisa kita kasih apapun, title-nya juga bisa kita kasih apapun, asalkan dia itu widget. Kalau kita action, kita lihat dia juga list of widget. Jadi lebih dari satu widget bisa kita taruh di dalam action sini. Bisa misalkan search bar atau search icon atau ada button itu juga bisa. Dan ini lebih dari satu ya. Nah, kalau yang ini itu satu tapi bisa punya anak dan macam-macam. Oke. Thank you guys sudah nonton dan sudah subscribe, juga sudah support Dosen Ngoding. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa dapat ilmu yang lebih banyak lagi dengan tentu saja jadi member di channel ini. Dan jangan lupa beli course dari saya yang di Udemy dengan link dari saya ini ya, yang ada di deskripsi. Oke, see you guys in the next videos.